Sorry ass DJ. You can get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami The Piker Family. Hari ini saya berada di salah satu kota masih di wilayah Jabodetabek. Seperti biasa kita ada kegiatan fokus grup diskusi penetapan alur pelayaran. Dan alur pelayaran apa yang kita tetapkan kali ini, silakan ditonton, disimak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tahu informasi video kita yang terbaru. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan support dari teman-teman semua. Semoga teman-teman semua juga diberikan rezeki dan kesuksesan sama Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, alur apa yang akan kita tetapkan hari ini, silakan saksikan terus video saya sampai selesai dan jangan di skip ya guys. Selamat menyaksikan. Selamat datang di acara Focus Group Discussion FGD penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk kelancaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelabuhan Teluk Dalam. Kalau tadi kan di sini ya untuk yang Pulau Tilunya ya, ini yang untuk Pelabuhan Teluk Dalam, di mana pelabuhan di Teluk Dalam sendiri ada dua dermaga, yaitu dermaga lama dan dermaga baru. Untuk Pelabuhan Teluk Dalam sendiri saat ini dikelola oleh KUPP kelas 3 Teluk Dalam. Hierarki pelabuhannya, mungkin ini agak keliru, sebetulnya hierarki pelabuhannya pengumpan regional, dan ini dulu ya, Pelabuhan Teluk Dalam sendiri saat ini rencana induknya belum ditetapkan, tapi sudah ada studi rencana induknya. Kalau tidak salah rencana induknya itu disusun sudah lama, cukup lama, 2014, tapi sampai saat ini belum ditetapkan. Mungkin tidak tahu ya kendala-kendala dalam penetapannya itu apa. Mungkin karena studi ini sudah cukup lama, untuk layout pengembangannya untuk jangka pendek sampai jangka panjang itu untuk pengembangannya itu banyak di sisi daratnya. Untuk sisi lautnya hanya berkisar rehabilitasi dari trestle dan dermaganya, jadi tidak banyak berubah. Mungkin nanti yang bisa menjadi acuan dalam penetapan alur ini adalah tadi yang spesifikasi kapal yang sandar di Pelabuhan Teluk Dalam. Cara juga ini di yang layout yang ada di ini pelabuhan baru, yang pelabuhan lama ini dermaga lama, dua sisi daratnya tidak beda. Nah ini tadi seperti dengan di Pulau Telu juga, di draft rencana induk yang telah disusun juga telah di plotting yonasi perairannya ya. Ini mungkin nanti bisa jadi acuan dari teman-teman distrik navigasi Sibolga untuk
menentukan alur masuk pelayarannya maupun areal-areal yang ada di perairan di pelabuhan Teluk Dalam. Nanti ada kolam putar, alih muat, nanti sudah ditetapkan. Nah, ini tinggal karena ini disusun tahun 2014, nanti mungkin data terbaru apakah masih sesuai atau enggak nanti bisa diskusi di FGD ini. Nanti bisa diskusi dalam FGD ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, ini kita hasil survei di Pulau Teluk Dalam menghasilkan peta batimetri seperti berikut. Adapun rencana alur pelayaran Teluk Dalam, di sini kita ketahui kalau RIP-nya masih dalam rencana studi. Jadi Teluk Dalam cowok itu yang aku bisa percaya 25 meter, lebar alur 150 meter, kedalaman alurnya 7 sampai 35 meter. Ketika kita overlay dengan peta alur ruang RZWP 3K, tidak juga mengalami timpang tindih, tapi kita sudah membuat di dalam koridor ruang RZWP 3K alur-alur tersebut merupakan data koordinat zona yang kita rencanakan untuk desain alur di Teluk Dalam. Ada 4 zona, yaitu zona kapal labuh, zona A, zona B area perbaikan kapal, zona C area kapal mati, dan zona D area percobaan kapal yang koordinatnya kita susun berikut terlampir. Begitu juga SBNP sarana bantu navigasi pelayaran terdapat 3. Yang pertama, lampu pelabuhan Teluk Dalam. Yang kedua, ramsu alur pelabuhan Teluk Dalam. Yang ketiga, ramsu Tanjung Bukit Hele. Yang ketiganya sudah ada DSI. Demikian paparan yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Dapat kita ketahui sangat tua, yaitu 1908. Para pelaut harus hati-hati. Di sini positioningnya sangat lemah peta ini, terutama batimetri. Kalau mungkin pulaunya, garis pantainya sudah diupdate menggunakan dasar, tapi batimetrinya tidak bisa diupdate. Harus satu-satunya cara mengupdate adalah survei ulang. Karena masih tentunya tahun sekian ini masih menggunakan referensi datum lokal. Tingkat kesalahan informasi angka kedalaman maupun fitur-fitur di dalam peta ini masih sangat tinggi. Karena 1908 berbeda dengan Teluk Dalam. Tadi juga sepintas saya lihat di Teluk Dalam terutama trennya sudah tren atau konturnya sangat mirip. Untuk menyebut angka sama saya belum bisa menyampaikan seperti tadi apa yang ditanyakan Ibu Moderator, karena harus melihat beberapa faktor. Kami juga belum mendapat informasi nilai set nolnya berapa yang digunakan, tentunya berbeda. Harapan kami teman-teman dari Dinas Seluruh Indonesia saat perencanaan survei menanyakan kepada kami set nol daerah yang akan kami survei di peta laut berapa sih? Ya nantinya sama. Apabila nanti akan kami gambarkan, kami juga tidak perlu membuang energi yang baru, artinya kita tidak perlu mengolah dari awal lagi karena setnolnya sudah sama. Beda 50 cm tentunya nanti angka pengurangan penyusutannya juga akan berbeda 50 cm berapa banyak. Walaupun kita tahu itu tidak salah. Harapan kami ini adalah lebih dangkal. Hal ini lebih dangkal, ini berapa bisa dicantumkan posisinya. Karena ini juga di mana sih? Tadi disampaikan ada kedalaman 7 sampai sekarang. 7 itu di mana? Perlu adanya penjelasan lebih.
salah satu contoh yang kami ilustrasikan itu anggaplah 7 yang tadi di situ yang berwarna hijau itu tadi. Pemaparan terakhir. Dan bebas hambatan. Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Jadi pertama ada bicara lebar yang utama, kedua kedalaman, ketiga bebas dari bahaya navigasi. Sehingga jika alur ini sudah ditetapkan, kita pemerintah ini harus menjamin kalau saya sudah lewat di alur tersebut, kapal saya lagi lebih terjamin keselamatan pelayarannya. Salah satunya juga ditetapkan alur pelayaran beserta fasilitas alurnya SBNP dan Telkomsel itu untuk mengurangi beban daripada kru kapal ya. Jadi ini dasar filosofinya sama dengan kenapa kapal harus dipasang AIS untuk mengurangi beban melaporkan apa segala macam data dinamis, data statis kapal. Jadi kalau udah dipasang AIS, ya udah yang berkepentingan untuk membutuhkan data kapal itu tinggal otomatis sudah mendapatkan data tersebut dari AIS secara otomatis. Alur juga gitu. Kalau sudah ditetapkan alurnya, lebarnya, batas kanan kiri, kedalaman kapal yang boleh masuk keluar di sana, dan ada penempatan sarana bantu navigasinya. Kalau ada tanda bahaya navigasi dikasih tanda, yaitu mengurangi lagi beban. Tidak harus konsentrasi di kapalnya sendiri. Oh sudah ada batas kanan kiri, oh ada ini tikungan, oh ini apalagi lebih baik lagi kalau alur pelayaran yang ditetapkan itu Anda menyampaikan track rekomendasi daripada haluan kapal. Itu jauh lebih baik lagi. Jadi sehingga mengurangi lagi beban para kru kapal untuk melototi, mencermati alur yang akan dimasuki. Jadi karena Anda tahu pasti alur belum ditetapkan, kapal bisa masuk keluar masuk dengan selamat, tapi dengan ekstra kerja keras, mencermati, memelototi alat-alat yang ada di kapal dan sekitarnya ya. Jadi begitu udah ada SBNP-nya, batas kanan kiri, lebih ringan awak kapal untuk melayari bernavigasi dari satu titik ke titik yang lain. Yaitu hampir sama lah dengan kenapa harus dipasang AIS, ngurangin beban daripada awak kapal. Next. Ya, kami Direktorat Navigasi selaku fungsi regulator, yaitu membuat norma, standar, kriteria, bahkan aturan. Nah, dalam alur ini kita akan menetapkan alur pelayaran. Tentunya ketika menetapkan alur pelayaran harus memiliki dasar hukum yang terkait dengan apa aturan yang akan ditetapkan. Jadi kalau aturan internasionalnya kita ada UNCLOS terkait dengan hukum laut ya. Itu yang kedua itu SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, yaitu keselamatan jiwa di laut tahun 74. Kita sudah meratifikasi juga itu terkait dengan keselamatan jiwa di laut. Yang ketiga CORREG, Convention of the International Regulation for Preventing Collision of Sea, yaitu pencegahan tubrukan di laut. Ini kaitannya karena penetapan alur ini selain menetapkan koridor, menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas, dan zona labuh. Nah, CORREG ini terkait dengan kita akan ambil aturan-aturan terkait dengan pencegahan terbuka di laut, yaitu tata cara berlalu lintas di alur yang akan kita tetapkan. Yang kedua juga harus dipastikan sebelum ditetapkan oleh Menteri bahwa hasil survei atau pengolahan data, metode yang digunakan, alat yang digunakan, terus kompetensi orang yang survei harus memenuhi standar IHO, ya, International Hydrographic Organization. Terus ini ada the World Association of Waterborne, yaitu infrastruktur di sekitar perairan, yaitu terkait publikasi yang harus disampaikan oleh teman-teman di SNAF nih. Kalau ada perubahan-perubahan infrastruktur atau dari Direktorat Kepelabuhan menyampaikan ke Pusidrosal, karena ini penting juga ada perubahan infrastruktur di daratan di sekitar pelabuhan dekat perairan atau alur pelayaran yang akan ditetapkan. Nah ini ada ILA recommendation, ILA guideline itu terkait dengan SBNP. Nah ini dasar hukum yang nasionalnya ya hampir sama, kita meratifikasi ya, ada Undang 17, ada kenavigasian,
dan seterusnya. Ini semua terkait, yang kita ambil adalah terkait dengan alur yang akan kita tetapkan. Dan yang paling penting adalah di paling bawah itu kita menetapkan alur itu juga harus menyesuaikan, bersinergi dengan RZW P3K ya. Selain RZW P3K ada DLK DKP, dan kita tetapkan alur di wilayah-wilayah yang sudah diatur di dalam tata ruang laut di RWZ P3K juga. Itulah kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah acara udah selesai, berjalan dengan lancar sekali. Undangan sudah bubar. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya. Bila ada sisi negatifnya, jangan diikuti. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tahu update video kita yang terbaru. Dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya kita sudah menerapkan protokol kesehatan, di mana para peserta sudah divaksin dan membawa hasil swab. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.